Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rizkiatur Rahma Arifin dengan NIM 22063110018 dari kelas Kimia A, kelompok 1 Praktikum Metabolisme Biomolekul. Nah, pada video ini saya akan memberikan cara bagaimana menggunakan website LabChange untuk melakukan elektroforesis protein dengan SDH-Page. Nah, pada aplikasi SDH-Page ini, identifikasinya hampir sama dengan elektroforesis gel agarosa. Tetapi perbedaannya yaitu pada sampel atau hal yang diidentifikasi. Nah, untuk elektroforesis gel agarosa yang diidentifikasi yaitu berupa DNA. Sedangkan pada elektroforesis SDH-Page yang diidentifikasi yaitu sebuah protein. Nah, kita langsung saja untuk simulasi elektroforesis SDH-Page dan menggunakan aplikasi website LabChange ini. Nah, di sini kita ditampilkan beberapa pilihan tingkatan level. Nah, di sini kita menggunakan level 1. Nah, di sini dijelaskan mengenai konteks yang akan dilakukan. Nah, untuk materialsnya ini kita diberitahu. Untuk reagennya kita menggunakan apa, sampelnya menggunakan apa, alat-alat yang digunakan apa, dan lain-lainnya. Ini kita langsung ke next section. Nah, untuk prediction ini, nah untuk positive controlnya ini kita menjawab pertanyaan. Nah, untuk ini pertanyaannya yaitu positive control. Pertanyaannya seperti ini. Dan untuk jawabannya yaitu kita B. Kita submit answer. Nah, dan jika kita memilih pertanyaan yang salah, itu tenang saja karena di sini kita dapat memilih jawaban yang lain. Submit. Nah, di sini kita akan diberitahu untuk jawaban yang benar bagaimana. Dan untuk negatif kontrolnya kita pakai yang pankreas, submit answer dan yes. Nah, untuk identify controls dan sampel kita tarik sampel ini ke dalam kotak-kotak seperti ini. Nah, untuk positif control kita menggunakan wild type cells. Dan negatif kontrolnya itu pancreas cells. Dan untuk sampelnya kita pakai dua ini, edit 4 cells and edit 7 cells. And then we predict expected outcome. Dan ini kita pilih yang number 3. Dan kita submit answer. Nah, jika kita sudah menjawab sebuah pertanyaan ini, masih ada satu lagi. Next step, after choosing, kita pilih jawaban yang ini, kita next selection. Lalu kita langsung ke start simulation. Nah, di sini kita ditampilkan seperti kita praktikum seperti biasa, itu terdapat alat-alat dan sampel-sampel yang dipakai. Dan untuk bagian sebelah kanan ini diartikan seperti kayak tata cara atau diagram alir yang biasa kita tulis kayak password sebelum masuk ke dalam lab, untuk kita tahu tata cara per stepnya itu kita akan melakukan apa saja. Kita langsung saja untuk mempraktekannya. Nah, di sini kita disuruh untuk men-set temperatur pada heat block sebesar 95 derajat. Kita langsung setnya 95 derajat dengan menggunakan pada bagian ini sampai 95 derajat Celcius. Nah, agak tricky ya. Nah, ini langsung kita close. Nah, jika kita sudah melakukan step tadi, nah pada bagian sini akan diberi tanda checklist.
yang menandakan jika kita sudah melakukannya dengan benar. Selanjutnya itu kita set the P 200 micropipette to 13 microliter. Kita pilih micropipette-nya ini, kita pencet saja. Nah, kita pencet ini, kita atur ukurannya yaitu sebesar 30. Nah, di sini kita bisa memutarnya seperti ini atau juga bisa menekan ini. Nah, setelah itu kita save volume. Jika kita tidak save volume, itu nanti ukurannya akan berubah. Kemudian kita buka. Pada tips ini kita arahkan micropipette ke sesuai dengan ukurannya. Kita pasin. Nah, kemudian kita ambil micropipette ini dengan kita mengambil sampel well type cell culture ini dengan membuka tutupnya terlebih dahulu. Kemudian kita pencet address ini sampai first stop. Kemudian kita angkat, kita tutup kembali, kemudian kita tarik micropipette ke tube yang well type cells ini, kita buka, lalu kita letakkan larutannya sampel ini sampai kita tekan micropipette-nya sampai ke second stop. Nah, jika sudah begitu, yang menandakan bahwa seluruh cairan sudah masuk ke dalam tube. Kemudian kita buang tips ini ke tempat pembuangan tips ini. Ya, jika kita tidak mengganti tips ini lalu kemudian dipakai untuk mengambil sampel-sampel yang lain, itu nanti akan mempengaruhi hasil. Jadi sebelum mengambil sampel yang lain, kita perlu mengganti tipsnya terlebih dahulu. Kemudian kita ambil pancreas cells culture ini, kita pencet, lalu kita ambil, kita tutup kembali, kita buka. Nah, dan ini kita lakukan sampai ke sampel edit 7 tube. Kita buang, kita ambil kembali, kita pakai edit for cell culture, kita tutup. Kita lakukan hal yang sama untuk sampel edit cell culture. Nah, jika sudah kita isi semua, ini akan kita langsung next saja. Kemudian kita add sample buffer. Nah, di sini kita disuruh untuk men-set micropipette dengan ukuran P20 sebesar 10 mikroliter. Nah, berwarna kuning ini kita pencet, kita ganti ukurannya menjadi 10 mikroliter.
Nah, kita save volume, kita tutup. Ini kita ambil tipnya sesuai dengan ukurannya, kita arahkan sampai terpasangnya sempurna. Lalu kita ambil ini 4 kali SDS sample buffer, kita buka tutupnya, kita ambil, kemudian kita tutup kembali. Nah, di sini kalau ditampilkan pertanyaan, nah sini kita jawab saja, what is the purpose of adding SDS to the cell cultures. Untuk SDS nah, jawabannya seperti ini. Kita pilih yang all except C, kita submit, lalu kita close. Kemudian setelah mengambil 4 kali SDS sampel ini, kita letakkan ke wild type sample culture sampai larutannya berwarna biru. Kita lakukan hal ini ke semua sampel, jangan mengganti tipsnya. Kita ambil lagi, kita tutup kembali, kita letakkan ke contrast tube, dan kita tutup, kita cek, kita buang, pasang kembali, kita letakkan sini, ambil lagi, kita tutup kembali, kita letakkan ke edit for tube, Jika sudah kita lakukan semuanya, kita kembalikan ke tempatnya semula. Kemudian kita next. Nah, selanjutnya itu denature the proteins. Kini kita disuruh untuk memindahkan sampel tube ke heat block. Sini kita tarik, kita letakkan, kita letakkan semua. Bentar, kita cek. Oke. Lalu kita set the heat block timer selama 10 menit, lalu kita start. Ini kita timer atur selama 10 menit. Lalu kita start. Kita lihat dulu dealernya. Sini kita disuruh untuk memindahkan kembali sampel tube ke tempatnya. Kita kembalikan. Satu persatu. Kemudian kita close. Kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu centrifuge the sample. Sini kita akan mencentrifuge
4 sampel yang sudah kita heat block tadi, yaitu kita buka dulu microcentrifugenya, lalu kita pindahkan 4 sampel ini ke dalam centrifuge dengan jarak yang seimbang. Kemudian kita cek balance. Kita tutup. Kita cek apa dia sudah balance atau belum. Sudah. Terus kita tutup. Kita langsung ke, nah di sini sudah diatur, lalu kita tinggal pencet push sampai selesai. Nah di sini sudah selesai, kita close. Di sini kita disuruh untuk memindahkan kembali sampel tube ke dari micro pipet. Ini kita pindah. Kita menyesuaikan dengan kotak. Sudah, kita close, lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu load the gel. Di sini kita disuruh untuk meletakkan polyacrylamide gel ini ke dalam electrophoresis box. Sebelum itu kita buka dulu penutupnya, kita letakkan. Kemudian kita isi cover wheels dengan running buffer. Sini kita pilih gel custom. Kita kembalikan. Sini kita remove comb. Kemudian kita isi kembali box electrophoresis, yaitu dalam motor gel box tank. Kita kembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian kita set micropipet P200 ini dengan ukuran 20 mikroliter. Kita set 20, kita save volume. Kemudian kita arahkan micropipet sesuai dengan ukuran tipsnya. Kita arahkan sampai dia merah. Kemudian kita ambil protein ladder ini. Nah, kita buka terlebih dahulu, lalu kita ambil, kita tutup kembali, kita arahkan ke box electrophoresis, kita pilih nomor 1, expel liquidnya, langsung kita isi sampai 2 second. Stop, and then done. Lalu kita buang kembali tipsnya. Nah, di sini kita akan diberi pertanyaan kembali. Nah, bagaimana? How should you micropipet samples to the wheels? Kita pilih ini yang B, slowly to prevent to spilling. Lalu kita close. Kita lakukan hal yang sama lagi. Tapi kita ambil yang well type cells tube.
kita ambil, kita tutup, kita letakkan ke sini, kita pilih yang nomor 2, expel liquid, kita pencet sampai second stop. Oke, dan kita buang kembali, kita ambil lagi tipsnya, kita pilih ke negatif control yaitu pancreas tube. Ini kita ambil, kita tutup, kita arahkan ke electrophoresis box, kita pilih nomor 3, expel liquid, kita tekan sampai second stop, and then done. Kita lakukan hal yang sama lagi ke edit for cells into vial of the gel. Ambil, kita tutup, kita arahkan kembali sini, kita pilih yang number 4, and then push, and done. Kita ambil kembali, kita ke edit 7 tube, kita ambil, kita tutup, kita arahkan, kita pilih nomor 5, expel liquid, dan fiktif, kita taruh kembali alatnya. Kemudian kita ke tahap selanjutnya yaitu conduct protein electrophoresis. Di sini kita disuruh untuk menutup, kemudian kita arahkan kabel dengan connect them to the red and black connection points on the power supply, and the red and black connection points on the lid of the gel electrophoresis box. Di sini kita akan menyesuaikan warnanya sesuai dengan yang di power supply. Jika sudah, kita turn on the power supply. Kemudian kita set the voltage to 15 volt. Kita atur voltasenya sampai 150 volt. Kemudian kita set the timer to 60 minutes. Time. Sampai 1:60 menit. Kita lihat, kemudian kita start the power supply. Kita start. Kemudian kita diberi pertanyaan kembali, how do you know if the gel has run for long enough? Dan kita jawab yang C. The diaphragm is at the bottom of the gel. Kita close,
kemudian kita turn off the power supply, kemudian kita unplug this cable from electrophoresis and power supply. Kemudian kita membukanya, langsung kita next. Nah, di sini kita ditampilkan result the after electrophoresis. Inspect your gel and compare the predict results, actual result and the ideal result. Nah, di sini kita ditampilkan mengenai prediksi result, actual result, dan ideal results-nya. Sini prediksi control and sample, positive control, well types. Ini negative control, pancreas samples, yes. Nah, di sini didapatkan hasil CCR F-nya dengan posisi seperti ini. Kemudian kita next selection. Nah, sebelum kita mengakhiri simulasi electrophoresis SDS batch ini, kita akan diberi beberapa pertanyaan. Nah, di sini untuk protein samples kita jawab yang A. Untuk using SDS import and overall, ini jawabannya negative charge to the proteins. In a batch gel, protein are separated only based on their molecular weight. You see the following, what went wrong. Ini, you didn't not allow for enough time when running the gel. Karena sebelum meletakkan sampel itu kita harus melakukannya secara pelan-pelan tapi cepat. Kemudian ini kita you need to find the protein first. Feedback. How confident do you feel? Select confident. Submit answer. Kemudian next section. Nah, di sini kita ditampilkan mengenai kesimpulan dari eksperimen atau simulasi yang sudah kita lakukan tadi, yaitu running a protein gel. Ini kita diberitahu. Nah, kemudian kita end simulation, dan di sini kita menandakan bahwa simulasi kita telah selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi electrophoresis SDS batch ini dengan protein. Untuk selebihnya, bila ada salah kata atau penyampaian dengan penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.